Duar, assalamualaikum guys, kaget gak? Assalamualaikum ya, dan ulang. Assalamualaikum guys, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa perjuangannya dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan la ilaha illallah, banyak sekali tantangannya. Akhirnya pastinya setiap para nabi, para rasul selalu mengalami tantangan yang luar biasa. Bahkan mereka itu dianiaya, bahkan mereka diperangi, mereka dibunuh. Itu para nabi dalam menegakkan keesaan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ini salah satu penyebab beliau itu dibakar oleh Raja Namrud. Yang pertama karena beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tepekong atau patung-patung yang begitu banyak, semuanya dihancurkan oleh beliau, kecuali satu yang paling besar, itu nggak dihancurkan oleh beliau. Malah kampak beliau itu beliau tanggalkan di leher patung yang paling besar tadi. Ini kecurigaan itu sudah diketahui, intelnya banyak Raja Namrud, ya. Wah, ini udah pasti nggak salah lagi nih Ibrahim, ya. Udah nggak salah lagi Abraham ini, nyebutnya Abraham mereka. Nah, ketika Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh pasukannya, berbala tentaranya untuk menyiapkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, itu sampai menggunung, ya, kayu bakarnya sampai menggunung. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disiapkan untuk dilemparkan ke kobaran api, dan kayu bakar yang sudah menggunung itu dibakar sampai apinya itu ya sangat besar sekali, tapi tak seorang pun yang mampu untuk mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu, ya. Tapi 8 orang, belasan orang, puluhan orang untuk mengangkat Nabi Ibrahim, untuk melemparkan ke api itu nggak ada yang sanggup. Dikasih berat bobot fisik Nabi Ibrahim tuh, ya, berat, nggak ada yang bisa ngambil. Pala mumsikalah, yang nggak ada yang bisa ngambil, nggak ada yang bisa ngangkat kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak itu. Ibrahim, nah, ada cara akhirnya, ada cara tuh. Raja Namrud tahu bahwa pamannya atau bapaknya Nabi Ibrahim, dia disuruh, hei kamu sebagai patih, sebagai bapaknya Ibrahim, kamu sendiri angkat itu Ibrahim dan lemparkan ke kobaran api. Melihat keberadaan semacam itu, Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau bikin malu orang tua saya, ya, akhlaknya, padahal itu kafir, ya, musyrik, memusuhi Nabi Ibrahim. Jangan kau bikin malu orang tua saya, ya Allah. Begitu diambil sama bapaknya, dilemparin sama bapaknya, enteng sayangnya, Masya Allah. Nih, sebagai anak kita, ya, jangan pernah mencoreng wajah orang tua, ya. Jangan pernah mencemari nama baik orang tua. Itu Nabi contohkan akhlaknya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijaga nama baik orang tuanya itu, walaupun dia harus mati di kobaran api.
begitu dilemparkan, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, sejuklah kamu. Tuh api suruh sejuk, mau sejuk kamu ya. Selamatkan Ibrahim, jangan kamu lalap itu Ibrahim. Itu api menjadi sejuk, nyaman dia ya, di api itu malah nyaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu doa beliau sebelum dilemparkan. Pada saat itu malaikat Jibril datang ya, wahai Ibrahim Khalilullah, kenapa kamu enggak berdoa, enggak minta kepada Allah, enggak minta pertolongan? Padahal kalau kamu minta pertolongan pada saat ini, kamu dikeluarkan oleh Allah nih dari penjara, keluar kamu. Nabi Ibrahim bilang, wahai saudaraku malaikat Jibril, Allah sangat tahu tentang kondisi diriku ya. Allah sangat mengerti tentang, sangat mengetahui tentang kondisi diriku, makanya aku nggak mau minta, nggak mau berdoa, Allah sudah tahu tentang aku. Cuma sebagian itu bacaannya beliau bertasbih kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ya, pada sahabat seperti wiridnya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyajili, beliau itu mewiridkannya itu hasbunallah wa ni'mal wakil malam 450 kali, pagi 70, sore 70 itu wirid beliau. Wiridnya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyajili, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah begitu Nabi Ibrahim alaihissalam selamat, dijaga, dipelihara oleh Allah dan keluar dari api, kobaran api yang dibikin, diciptakan, disediakan oleh Raja Namrud. Wa kasurat mawasyihi wa gilman. Setelah itu banyak sekali para pengikutnya, banyak sekali dia itu berternak hewan-hewan, kuda, onta, kambing ya, banyak sekali tuh, cupang bali jumbo banyak sekali. Setelah dia mendapatkan cobaan tadi tuh ya, banyak pengikutnya juga, banyak orang pada salut semuanya ya, banyak yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu betul-betul dijaga oleh Dewata yang Maha Agung gitu pada dia ya, dijaga oleh penguasa alam semesta. Nah itu penguasa alam terang dan penguasa alam kegelapan, dianggapnya begitu, ngikut kepada Nabi. Begitu cobaannya berat ya, untuk menjadi orang besar itu berat tantangannya, cobaannya. Sampai tadi Nabi Ibrahim, beliau itu mau dipanggang, dibakar ya, di kobaran api. Kobaran api, kita belum apa-apa. Amila daron bisyam kasiratul abwab. Di samping itu ya, setelah hewan ternaknya banyak, pengikutnya banyak, amila daron, beliau membangun suatu rumah, suatu bangunan bisyam, di negeri Syam, kasiratul abwab, yang bangunan tadi banyak sekali pintu-pintu, apartemen ya, apartemen udah ada tuh, Nabi Ibrahim udah bangun ya, bukan apartemen yang sekarang, kontrakan udah bangun tuh ya, kasiratul abwab. Anzuwa hunalika ba'da firoghi minas sumuni wa dawa'i qaumihi. Beliau bersembunyi ya, beliau bersembunyi untuk mensucikan diri hunalika, di bangunan itu yang telah dia bangun, ba'da
ba'da birobihi, ya, setelah selesai minasumuni, setelah selesai dalam urusan bisnisnya, urusan dagangnya, wadawai kaumihi, dan sesudah dia mengobati kaumnya, ya, mengobati kaumnya, asyirru tarbiyat khalfahu, yang kaumnya itu kalau tidak dididik kesonoinya akan mewariskan kaum-kaum yang brengsek. Kaum Nabi Ibrahim tidak asyirru tarbiyat khalfahu, ya, jadi kalau nggak dididik kaum-kaumnya itu, nggak diajarin, ke belakangnya tuh generasi akan rusak, kata beliau. Makanya setelah dia tadi membangun itu, ya, setelah dia punya bisnis, punya perniagaan, dan kaum-kaumnya sudah dia obati keberadaan hatinya, dan generasi sudah dia siapkan, sudah dididik oleh dia supaya gak rusak generasi selanjutnya, beliau berdiam diri di rumah itu dalam rangka mensucikan diri, ya, dalam rangka khulwat, dia menghadap kepada Allah. Aman udah tuh. Perniagaan sudah ada yang ngurus, dia mah tenang aja udah, tinggal megangin tasbih doang, ya, tasbih. Perniagaan ada yang ngurus, sudah anak-anak buahnya Jilman tadi itu, ya, kaum-kaumnya udah pada sehat, pada sembuh penyakit kolbunya, udah diobatin. Generasi madrasah sekolah udah disiapkan untuk mempersiapkan generasi, karena kalau nggak begitu generasi jadi rusak. Siapkan udah, kayak beliau udah diem aja. Akhirnya apa? Generasi selanjutnya, anak cucunya menjadi para nabi, menjadi orang-orang soleh. Debat perjuangannya begitu, perjuangannya besar, semangatnya tinggi. Dia pikirkan apa? Bukan hanya yang dia pikirkan dirinya, dia pikirkan bagaimana generasi agama, generasi penerus, di antara khusus anak cucunya itu yang dipikirinnya. Nah, sampai seperti itu, ya, beliau dalam perjuangannya terus berdiam diri gitu. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal. Itu tujuannya, ya Allah, ya, jadikanlah aku ini orang-orang yang selalu menunaikan sholat, begitu juga jadikanlah zuriyati, keturunanku, orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat. Kabullah permohonanku ya Rabb. Tuh yang dipikirinnya, sampai nanya sama anak keturunannya, ya, Nabi Ibrahim, baik anakku kalian, anak cucuku semuanya, apa yang kalian sembah setelah aku tiada? Ya, lihat tuh, begitu pertanyaannya. Lu sembahyang kagak nanti kalau gua udah kagak? Lu ngaji enggak nanti kalau gua udah kagak? Lu bisa nerusin gua enggak nanti kalau gua udah kagak? Itu maksudnya. Pertanyaannya begitu, bukan pertanyaan nanti lu jadi apa. Bukan itu pertanyaannya. Makan apa lu nanti, enggak begitu, enggak. Ya, orang yang bertauhid enggak pernah bertanya begini, tanya bagaimana ibadah kamu nanti kalau aku sudah kagak ada. Gue masih ada aja subuh kesiangan mulu. Ya, apa yang udah kagak. Makanya sampai anak cucunya menjadi para nabi. Persiapan beliau itu dalam rangka mempersiapkan anak cucunya. Jadi bukan hanya soal agama yang dia persiapkan, keimanan, tapi soal intelektualnya, ya, soal ekonomi dan bisnisnya sudah diajarkan itu. Di antaranya dari berternak dan berdagang, udah siapin semua.